Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Senin. Senin tanggal 23 Juni 2025 ya. Tapi sebelumnya belum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa, kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG gimana sampai kemarin Jumat. Dan kalau kita lihat sekilas ya, tadi candlenya aja udah kelihatan kalau IHSG nggak bagus dalam 1 minggu terakhir ini di indeks IHSG ya. Bahkan kemarin Jumat itu sempat nyentuh level 6.870-an, cuman ada sedikit perlawanan naik sih. Walaupun begitu masih merah ya, masih merah lumayan dalam, 0,88% itu cukup dalam sih. Secara teknikalnya resistnya masih sama ya, masih di 7.015-an. Jadi kemarin Jumat itu nggak sempat rebound dulu ya, langsung merah. Dan untuk supportnya hati-hati kalau misal indeks IHSG minggu besok itu masih bearish, itu ada potensi buat ngejar supportnya yang di 6770-an lagi. Kita lihat coba untuk transaksinya sampai kemarin Jumat gimana. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kemarin Jumat itu kan tanggal 20 Juni ya. Dan kalau kita lihat transaksinya di sini, asing distribusi cukup banyak ya, cukup banyak sekali sini hitungannya distribusi asing di IHSG. Jadi perlu waspada ya untuk besok Senin. Kalaupun bisa naik, itu ada potensi cuma technical rebound aja. Mungkin ya, kalau melihat minggu ini, distribusi asing sangat besar di indeks IHSG. Kemarin Jumat aja, ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing itu saham-saham utama IHSG. Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, BRMS ya. Jadi ini yang paling banyak didistribusi oleh asing, paling banyak Bank BCA 576,7 M. Dan cukup ramai untuk BBCA kemarin Jumat, itu nilai transaksinya hampir 4 triliun ya, jadi sangat ramai sekali. Tapi asingnya net sell 576 M, kurang bagus. Selain di saham Bank BCA, asing juga keluar di Bank Mandiri 445,7 M ya, cukup gede juga. Kemudian di Bank BRI, ini juga net sell 308 M lebih. Di BRMS juga asingnya masih net sell ya. Net sell 259 M kemarin Jumat. Di Bank BNI Goto juga net sell lebih dari 100-an M. Ini yang paling banyak di distribusi asing. Untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sangat besar, dan yang paling banyak dibeli asing itu AADI, Cuan, ADMR itu pun nilainya ya segini ya, nggak sebanyak asing jualan di hari Jumat. Jadi perlu hati-hati untuk indeks IHSG untuk Jumat kemarin distribusinya sangat besar, apalagi kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini udah net sell cukup banyak ya untuk asing di IHSG. Khususnya, ambil khusus ini Bank BCA ya, net sell 1,3 triliun ya dalam 1 minggu terakhir ini untuk asingnya keluar 1,3 triliun di Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, saham-saham utamanya distribusi oleh asing, dan indeksnya turun. Jadi hati-hati untuk besok Senin ya, hati-hati. Kalaupun mau scalping ya sebenarnya sih ada potensi buat technical rebound paling enggak ya, mudah-mudahan, karena itu turunnya kan udah lumayan dalam. Jadi ya semoga aja terjadi technical rebound ya untuk minggu besok ya, paling enggak nguji resistennya di 7.200 kalau terjadi technical rebound. Tapi kalau enggak lanjut turun ya jangan buru-buru buat average down aja. Tunggu ketika IHSG mendekati support 6770-an, kalau ada tanda-tanda pullback naik dan segarga. Nah itu disclaimer buat teman-teman yang mau average down lagi di saham-saham yang momentumnya bagus ya. Oke, itu tuh kondisi indeks IHSG. Lihat transaksinya dalam minggu ini ya, dan sampai hari Jumat kemarin sih agak kurang bagus. Jadi besok Senin mungkin di awal market sebelum bursa buka, lihat kondisi globalnya gimana. Kalau nggak terlalu menguntungkan,
mending jangan buru-buru entry di awal market ya. Selama running trade, nah itu disesuaikan aja nanti gimana. Itu untuk kondisi indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk kondisi globalnya gimana? Sejauh ini ada sentimen apa untuk hari ini tanggal 22 Juni ya, kita bikin pas hari Minggu. Ini yang jadi trending atau yang agak dikhawatirkan ini, yaitu Amerika Serikat udah mulai ikut campur dalam secara langsung ya, yaitu menjatuhkan bom di 3 situs nuklir Iran. Jadi ini ya terang-terangan ya, jadi nggak lewat perantara, langsung Amerika sendiri yang mengebom ini. Kalau kita lihat di sini, ya Trump menyatakan AS mengebom situs nuklir Iran ya. Untuk kata-katanya ya dia sampaikan juga di Twitter yang isinya paling ya seperti ini. Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap 3 situs nuklir Iran, dan ini sih kemungkinan agak mengkhawatirkan, apalagi kalau sampai menyeret negara-negara sekutu Iran. Buat bantu Iran itu agak beresiko ya, agak beresiko makin parah untuk perang di Timur Tengah, bahkan bisa melebar. Ya semoga aja enggak sih, kita lihat aja apakah dengan dibomnya 3 situs nuklir Iran ini akan berhenti perang atau malah makin memanas ya. Kita tunggu ya, tapi dalam kondisi seperti ini ya alangkah baiknya tetap sedia cash yang banyak aja ya, siapa tahu ya SG bisa turun lagi. Nah, disclaimer kalau mau masuk ya, tapi kalau mau nyicil dari sekarang juga ya kembali lagi untuk keputusannya ada di teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman ini udah di bottom banget dan mau entry ya silahkan, tapi kalau lihat asingnya keluar cukup banyak di IHSG, apalagi kemarin dari presiden kita juga kayaknya lebih condong ke ini ya, ke timur. Jadi ya mungkin investor dari barat keluar seperti minggu ini. Nah, itu yang perlu diwaspadai sih. Kita lihat aja untuk besok Senin gimana ya. Mending wait and see di awal market sih kalau lihat kondisinya seperti ini. Kita lihat lagi ke bawah, ada sentimen apa sejauh ini. Pas Indonesia dukung koperasi merah putih, apalagi nih. BI siap ungkap kode domisili investor. Ya semoga aja sih. Kita lihat lagi ke bawah, penjualan tembakau di Temanggung ya. Temanggung masuk berita ini. Tapi masalah. Jadi ya gini ya. Untuk Temanggung ini di sini juga cuacanya lagi nggak terlalu bagus. Biasanya kalau musim tembakau itu panas, tapi ini udah sering hujan. Jadi dari tembakaunya juga kualitasnya kurang bagus ya sebenarnya. Apalagi cukainya kan tinggi, jadi rokok-rokok itu penjualannya menurun. Sebenarnya bukan penjualannya aja, tapi profitnya untuk pabrik rokok juga menurun ya, karena kepotong cukai. Jadi eh, apa ya, stok tembakau di gudang itu kemungkinan masih menumpuk. Jadi misal tahun ini lagi musim tanam ya di Temanggung. Untuk tembakaunya itu masih ya belum terlalu gede ya, masih masih mulai ditanam, sebagian juga belum ada yang nanam. Jadi ya kurang bagus sih kalau misal tembak gudang-gudang bako nggak mau membeli tembakau dari petani, itu ya nanti perekonomiannya kurang bagus, khususnya di Kabupaten Temanggung ya. Kalau untuk sahamnya ya ya kemungkinan gudang garam, kemudian HMSP, Sampurna itu yang melantai, WIM ya. Cuman kayaknya kalau Wismart apa itu kayaknya lebih ekonomis ya dari harga. Jadi itu mungkin jadi pilihan para perokok. Nah ini ya, ini yang hitungannya harganya paling paling ekonomis lah dibandingkan kompetitornya Sampurna sama Gudang Garam. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih
yang misal minat beli saham rokok ya bisa pantau untuk saham WIIM ya. Walaupun secara valuasi gudang garam udah sangat murah, HMSP juga udah di bawah, tapi kalau lihat kondisi sekarang kayaknya belum mendukung. Kecuali nanti ada sentimen bagus, misal cukai diturunkan kan siapa tahu. Itu disclaimer kalau mulai entry ya, tapi untuk sejauh ini mending sementara dihindari dulu untuk saham rokok ya, tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk kondisi globalnya ya. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara global ya, belum kita cek. Hari ini tanggal 22 ya, berarti market saham udah tutup semua. Dan yang buka itu Bitcoin di hari Minggu ini. Kita lihat untuk Bitcoinnya gimana hari ini. Pas video ini kita buat ada di harga 102 turun ya. Turun nih 102. Terakhir itu kalau nggak salah kita cek itu di 104. Jadi kalau Bitcoin turun itu biasanya kalau lihat beberapa hari terakhir ini kurang bagus untuk indeks saham ya. Karena Bitcoin kan juga aset beresiko, saham juga. Jadi kalau Bitcoin turun ya hati-hati, ada potensi untuk indeks saham juga. Potensinya kalau nggak sideways turun ya. Kita lihat lagi ke bawah untuk harga emas gimana. Emas masih cenderung di area sini-sini aja. Di 3.385, 3.400-an ya. Kurang lebih di area situ, masih sideways ya untuk emas. Ini masih lihat situasi dan kondisi apakah emas akan peak di atas 3.500 atau enggak. Soalnya harga tertingginya kan di level itu ya, di 3.500 US dollaran per troy ounce. Jadi kalau emas bisa break di atas 3.500-an ini ya otomatis ATH lagi, dan itu tandanya nggak bagus. Nggak bagus untuk global ya, maksudnya untuk ekonomi secara global. Mungkin yang investasi emas senang ya, naik harga emasnya, cuman ya sama aja yang ya realnya kondisi ekonomi secara globalnya nggak bagus kalau emas terus naik. Jadi alangkah baiknya untuk koreksi dulu. Tapi kita lihatlah kondisi gimana. Kalau geopolitiknya makin parah ya, potensinya masih bisa naik gitu aja ya. Tapi untuk saat ini mungkin masih wait and see ini untuk emas ya. Untuk harganya masih wait and see apakah akan bullish atau enggak. Kalau selanjut langsung bullish itu bisa ngegas ini untuk emas, ada potensi karena udah sideways lumayan ya beberapa hari. Ya kan ini untuk udah sideways 1, 2, 3, 4. Oh, malah cenderung turun ya. Tapi ya ini masih ya masih wait and see sih. Oke, itu untuk emas ya, dan mungkin ini aja untuk kondisi ekonomi secara global dan IHSG ya. Kita lihat besok untuk indeks IHSG. Semoga aja nggak sampai jebol ini di bawah 6780 untuk minggu depan atau Senin besok. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama langsung aja ini kita akan cek saham perbankan ya. BBCA dulu yang pertama, ini yang paling banyak didistribusi oleh asing. Harga sahamnya sempat turun lumayan dalam ya, jadi nggak bagus juga ini secara teknikal ya. Jadi open gap bawah, naik, ini mencoba buat break lagi di atas 8775 tapi gagal. Turun close di harga pembukaannya 8.700, ditutup minus 0,85% untuk BBCA. Kalau melihat distribusi asing yang cukup banyak ya dalam satu mingguan terakhir ini, pantau aja level ini sih, mungkin yang udah kadung entry di area 8.800. Untuk besok Senin sih jangan buru-buru buat average down ya. Kalau misal merah, tetap kalau nggak mau cut loss, wait and see aja dulu. Atau yang belum punya posisi, ya kalau mau nyicil sih jangan langsung banyak ya, disclaimer juga. Karena ya ini kemungkinan kalau asingnya terus jualan itu agak berat buat BBCA ini rebound. Karena saham-saham seperti ini kan yang biasanya naikin itu investor asing. Karena kalau investor lokal ya kita tahu sendiri tipenya gimana ya. Ya biasanya pasang antrian beli di harga yang lebih rendah, jadi cenderung turun. Ya beda kalau investor asing langsung nge-HK harga sahamnya naik. Jadi seperti itu sih untuk BBCA ya, pantau aja 8.800.
Kalau nggak bisa break lagi di atas ini mending wait and see aja. Oke, mungkin seperti itu. Kalau turun terus supportnya, wah dalam sih. Coba kita update ya untuk area supportnya di level berapa untuk Bank BCA dari harga terendahnya waktu itu di 7.275 dan harga tertingginya kemarin di 9.800, maka supportnya ada di 8.550. Ya, mungkin di hari Senin pantau 8.550 ini. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, itu disclaimer buat yang mau entry ya, disclaimer. Dan resistnya ada di 8.825, naik 1 poin. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang kemarin sempat turun lumayan dalam, tapi habis itu naik ya. Walaupun masih ditutup merah 0,26%. Jadi open gap bawah di awal market. Secara teknikalnya ini dijaga untuk kemarin Jumat itu dijaga di atas supportnya 8780. Ini berarti masih jadi supportnya ya di hari Jumat, masih bertahan di atas ini walaupun open gap bawah. Jadi open gap bawah naik sempat hijau juga ke 3840, cuman habis itu turun. Itu tuh merah tipis sih, tapi asingnya jualan ya. Oh ya, BBCA belum kita cek untuk transaksinya gimana. BBCA kemarin Jumat tanggal 20 Juni. Untuk investor asingnya yang keluar ada AK, REKZ, dan yang nampung juga asing sih sebenarnya ya. Jadi ya yang mendominasi transaksi asing. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. AK net sell 797M cukup banyak, RX net sell 343M, AZ net sell 271M, TP net sell 60M, PD net sell 51M. Kemudian yang nampung juga asing yaitu BK, YU, ZP, CCBB ya, versi asing nampung. Paling banyak BK nampung 400-an M, cuman ya ini secara nilai lebih banyak yang keluar untuk BBCA kemarin Jumat ya. Asingnya net sell sebanyak 500-an M, jadi lebih banyak yang keluar. Ini kalau kita lihat dari awal minggu ini yang terus distribusi di saham BBCA itu AKKZRX, dan sampai Jumat kemarin mereka masih keluar ya. Ya paling banyak hari Jumat karena hari-hari sebelumnya itu nggak terlalu ramai di BBCA, sepi ya. Tapi Jumatnya sangat ramai. Untuk besok Senin masih sama sih seperti tadi untuk BBCA ya. Pantau aja 8850, 8825 ini apakah akan break lagi di atas itu atau enggak. Kalau masih merah di awal market, tunggu di 8550. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini harga sahamnya masih ditutup merah tipis ya, 0,26% ke level 3790. Kalau kita lihat untuk Bank BRI kemarin Jumat tanggal 20 yang nampung BK lagi ya, yang nampung juga asing yaitu BK versi asing, nampung 201M. Kemudian CC nampung 173M, yang jualan juga asing. Jadi transaksinya didominasi asing untuk BBRI, BBCA. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail lebih banyak masuk sih. Harga sahamnya merah ya. Mungkin untuk besok Senin pantau aja level ini, semoga aja nggak jebol ini. Kita lihat IHSG-nya gimana. Kalau IHSG bisa rebound dulu di awal market ya ada potensi untuk Bank BRI ini juga hijau sih. Ya pantau aja 3770, 3780 ini. Ini masih jadi support tertekannya ya. Jadi kalau langsung merah jebol di bawah 3780 mending wait and see aja, jangan buru-buru buat masuk ya. Karena support selanjutnya cukup dalam untuk Bank BRI bisa ke 3600 lagi. Ya kalau bisa ke level itu malah kesempatan kan buat teman-teman yang udah taking profit kemarin di harga atas, kalau mau nyicil-nyicil lagi ya itu malah kesempatan yang bagus. Tapi ya nggak bagus buat teman-teman yang nyangkut ya.
nahan floating loss. Jadi untuk besok Senin sih ini ya. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat kondisi indeks secara globalnya itu ada potensi kayaknya rebound. Kayaknya ya. Tapi ya tetap lihat pastinya gimana besok. Ini kalau kita lihat untuk indeks Amerika turun tapi nggak dalam-dalam banget ya, hitungannya dalam kondisi perang seperti ini. S&P, Nasdaq merah, tapi Dow Jones hijau tipis. Kemudian untuk indeks Eropanya kita lihat DAX, kemudian ini naik lumayan tinggi ya. DAX itu Jerman ya kayaknya. 1,27%. Untuk indeks Inggris minus 0,20% aja. Dan ya sebagian merah sebagian hijau. Untuk indeks Asianya juga sama ya, ada juga yang naik cukup tinggi. Cuman untuk IHSG-nya lagi nggak bagus mungkin ya, turun 0,80%. Untuk Hang Seng naik cukup tinggi 1,2%. Kospi juga naik cukup tinggi 1,48%. Jadi kayaknya mudah-mudahan di hari Senin itu ada potensi IHSG rebound ya. Apakah bullish atau enggak ya kita lihat besok lagi. Kalau melihat asingnya keluar itu loh yang jadi pertimbangan ya. Oke, itu kondisi bursa ya secara global, dan untuk BBRI masih sama seperti tadi, pantau 3780. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini juga sempat turun lumayan dalam, cuman habis itu ditarik naik lagi, close di 4730. 4930, sorry, 4930. Secara teknikalnya nggak terlalu bagus ya, jadi mungkin yang udah katung entry jangan buru-buru buat average down, apalagi kalau misal Bank BRI besok minggu depan atau hari Senin itu merah, itu supportnya lumayan dalam, ada di 4740, masih di level ini sih. Kemarin mentok di 4830 aja, ada perlawanan naik. Kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari Jumat kemarin ya, tanggal 20, didistribusi oleh RX KZ. Ini kayaknya RX keluar di indeks IHSG cukup banyak sih. Kita lihat RX ya. Broker RX keluar di mana aja? Kayaknya tadi di BBCA, Bank BRI keluar. RX tanggal 20 kemarin. Ya emang distribusi ya di IHSG. Bank Mandiri paling banyak didistribusi RX sama BBCA, BBRI. Kemudian masuk itu cuma diantam aja ya, paling banyak itu pun cuma 40M aja. Jadi RX distribusi di IHSG. Kemudian AK tadi juga keluar cukup banyak. Kita lihat AK masuknya di AADI sama Bank Mandiri ya, tapi keluar di BBCA, BRMS, Bank BNI, Bank BRI, dan cukup banyak AK keluar di IHSG di hari Jumat. Ya ini nilainya kita bisa lihat bareng-bareng ya. AK distribusi besar-besaran di BBCA 700-an M, masuk di AADI itu bisa dipantau ya buat teman-teman. AK masuk di AADI. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, lihat transaksinya didominasi oleh asing. Untuk lokalnya netbuy ya. Lokalnya netbuy ini masuk nampung ya, cuman tetap ya yang mendominasi transaksi asing. Yang nampung asingnya AKCC, nggak sebanyak RX distribusi. Jadi distribusinya cukup gede untuk Bank Mandiri Jumat kemarin. Jadi di hari Senin sih pantau aja. Di awal market mending wait and see sih kalau saya ya. Tapi disclaimer, kalau mau nyicil, resistnya masih di 5025. Apakah bisa break lagi di atas ini atau enggak? Ya kita lihat besok Senin. Kalau bisa break di atas ini, disclaimer ya, buat teman-teman yang mau masuk, semoga aja bisa mantul naik seperti ini. Tapi kalau gagal breakout, ya amannya tunggu di area support selanjutnya 4740. Tapi kalau takut ketinggalan kereta, nyicil-nyicil juga nggak masalah. Cukup beranilah kalau untuk saham seperti Bank Mandiri, Bank BRI, yang penting belinya pakai uang dingin. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI untuk Bank BNI ya. Untuk saham Bank BNI kalau kita lihat di sini sih kemarin terakhir market buka itu hari Jumat ya. Hari Jumat. Bentar kita hapus dulu. Hari Jumat itu sebenarnya untuk Bank BNI ini mencoba buat break lagi ya di atas 4140 tapi gagal. Mungkin nggak didukung oleh IHSG yang merah. Jadi masih di sini resistnya ya. Jadi resistnya masih di 4140, masih pantau level itu untuk besok Senin. Untuk transaksinya kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BNI kemarin tanggal 20 Juni secara keseluruhan juga di distribusi asing. Walaupun sebagian investor asing juga masih ada yang masuk, yaitu CC, YU, ZP, BK versi asing NetPay ya. Dan yang distribusi AK ya, AK lagi selain di saham Bank BRI, BBCA, AK juga keluar di Bank BNI 300-an M. Untuk lokalnya sendiri NetPay ya, sebagian investor retail juga lumayan banyak juga sih yang masuk di saham BBN ini. PD, CC, kemudian IYP ya, EP, XI juga masuk ya. Cuman kayaknya ini sih masih sama seperti bank-bank yang lain ya, transaksinya didominasi oleh asing. Kalau kita cek untuk Bank BNI dalam 1 minggu terakhir ini sih, ya sebenarnya baru didistribusi asing itu di hari Jumat kemarin ya oleh HK. Jadi ya semoga aja sih bisa break, semoga aja AK besok Senin nggak distribusi lagi di indeks IHSG, jadi ada potensi IHSG technical rebound paling nggak ya, mudah-mudahan. Kita pantau aja 140 masian untuk 4140 masian untuk saham BBNI. Kalau bisa break di atas itu sih disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya untuk scalping atau trading. Ya mudah-mudahan sih bisa rebound kalau bisa break di atas 4140. Kalau berhasil break ya. Pantau aja 4140 untuk hari Senin. Tapi kalau gagal breakout, apalagi IHSG merah, ya potensinya untuk Bank BNI buat candle bearish. Dan supportnya balik lagi cukup dalam di harga terendahnya di 3.600. Harga terendah dalam beberapa waktu belakangan ini ya, bukan harga terendah dari awal Bank BNI IPO. Jadi pantau 4140, gagal breakout, jangan buru-buru buat entry. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang juga turun ya untuk harga sahamnya, turunnya lumayan dalam 3,90%. Secara teknikal ini mendekati area support, jadi kayaknya bisa dipantau untuk Antam besok Senin 3130 lagi ya. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik sih disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya. Dan kalau mau antisipasi misal udah entry di 3130 ya bisa di 3100. Soalnya kalau jebol di bawah 3130 itu ada potensi koreksinya lebih dalam lagi ya, bisa ke 2800-an. Kalau kita lihat untuk asingnya net sell juga sih kalau nggak salah ya. Di Antam kemarin tanggal 20 Juni untuk asingnya gimana ini? Net sell 6 eman aja. Jadi itu kan sebagian investor asing masih masuk ya, sebagian masih ada yang masuk. Jadi semoga aja harganya ada yang jaga untuk besok Senin sehingga nggak jebol di 3130. Semoga aja nggak jebol ya, tapi kalau jebol di bawah itu ya kita cuma bisa antisipasi, nggak bisa buat naikin harga Antam karena ya keterbatasan ya, keterbatasan kemampuan buat naikin harga. Ini tergantung ini sih asing ya, gimana apakah asingnya akan distribusi atau enggak untuk besok Senin. Kalau jebol di bawah 3140 ya cuman bisa antisipasi aja, kalau enggak cut loss ya jangan kebanyakan average down. Oke, itu untuk saham Antam ya, pantau 3130 semoga enggak jebol di bawah itu.
Kalau bisa mantul naik, nah itu malah kesempatan yang bagus buat scalpingan. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya. Untuk BRMS nggak didistribusikan cukup banyak ya kemarin Jumat tadi kalau nggak salah 200-an M. Net sell 259 M. Kalau kita lihat teknikalnya, Antam tanggal 20 Juni ya, ini didistribusi AK juga ya, AK-nya net sell banyak 398 M. Selain AK, ZP, RX, dan mereka broker-broker asing ya. AK, ZP-nya versi asing, walaupun yang nampung ini juga asing sih, yaitu CC ya, tapi nggak sebanyak distribusinya. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lumayan banyak investor retail yang masuk. Ini XL masuk, kemudian YP. Kalau kita lihat teknikalnya jebol support ya, kurang bagus. Mungkin pantau 418 ya. Itu jadi resisten terdekatnya untuk saham BRMS. Kemarin Jumat kan jebol, jadi resistennya di 418 dan supportnya hati-hati kalau misal masih bearish ya, masih turun, itu ada di 390, cukup dalam. Jadi pantau aja level 418 ini aja. Kalau bisa break lagi di atas ini, volumenya bagus, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya. Tapi kalau gagal breakout, apalagi habis itu merah, ya wait and see aja. Mungkin seperti itu ya untuk saham BRMS. Memiliki disclaimer, pantau 418. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT kemarin Jumat masih sideways ya, masih konsolidasi. Dan di area sini-sini aja sih. Ya, pergerakannya sideways di harga atas. Ini kalau trennya lanjut bullish ya polanya gini. Cuman kalau jebol di bawah 1450 ya mending antisipasi aja ya, karena potensinya akan ke 1270-an lagi. Buat patokan masih di 1450 untuk saham BRPT, itu support terdekatnya. Jebol di bawah itu mending antisipasi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRPT tanggal 20 kemarin didistribusi cukup banyak oleh AK 202M ya, ini tanggal 20 Juni. AK-nya versi asing, jadi didistribusi asing oleh AK. Untuk lokalnya nampung ya, lokalnya nampung. Kalau kita lihat secara keseluruhan kelihatan sekali distribusinya. Jadi hati-hati untuk saham BRPT. Kalau tiba-tiba jebol support, mending antisipasi aja ya. Yaitu untuk saham BRPT pantau 1450 ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.